Halo sahabat YouTubers Indonesia, jumpa lagi bersama saya Angelina. Jadi di dalam video kali ini saya ingin bercerita-cerita lagi mengenai impor-mengimpor. Tapi dalam video kali ini tentu saja saya sudah tidak mau lagi membahas mengenai penipuan-penipuan yang terjadi, karena sudah banyak sekali DM yang masuk ataupun ada berapa komentar, mungkin cuma satu atau dua gitu kan, yang mengatakan bahwa video saya itu mungkin saja hanya menakut-nakutkan atau menakut-nakuti orang-orang yang ada di Indonesia atau para pebisnis di Indonesia untuk melakukan impor, dan agar supaya teman-teman bisa mencari saya untuk melakukan impor produk dari China. Nah, ini dia yang saya mau klarifikasi sekali ke teman-teman. Jadi ya, para YouTubers atau para netizen yang ada, saya tahu sekali ada banyak sekali kontra. Sudah pasti ketika kita melakukan sesuatu dan kita upload itu di internet, di sosial media, sudah pasti ada pro dan kontranya, dan itu sangat wajar sekali ya. Saya pun tidak mau mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi di sini video saya kali ini saya mau mengklarifikasi saja bahwa saya sama sekali tidak membuka ataupun memberikan sugesti kepada teman-teman semua untuk melakukan impor itu melalui saya, ataupun biar aman itu carilah saya, seperti itu kan. Nah, di sini saya tidak ya, saya hanya saja membagikan informasi yang informatif buat teman-teman, karena sejujurnya saya sebagai orang Indonesia, saya mengerti sekali bahwa bisnis dari Indonesia ke China, dari Indonesia itu untuk mengimpor satu produk, ada banyak sekali resiko ataupun kendala yang akan Anda temukan ketika Anda melakukan bisnis tersebut ya. Dan sesama Indonesia, saya juga tujuannya untuk membantu aja, untuk mengedukasi atau memberikan informasi yang sekiranya saya bisa membagikan kepada rekan-rekan untuk berwaspada saja. Karena kan jujur ya, saya mau bahas di sini adalah customer behavior-nya orang Indonesia, atau kebiasaan daripada orang Indonesia itu ketika melakukan satu bisnis ataupun membeli satu produk. Mereka kan agak sangat sungkan-sungkanan ya orangnya. Nah, disinilah kesempatan para buyer atau penipu itu menggunakan kesempatan ini untuk menipu. Sebenarnya bukan cuma orang Indonesia aja, dari negara luar seperti Brasil kan, saya juga ada lihat beberapa case dari Brasil, dari India, dari Arab Saudi. Ada orang juga yang masih aja bisa tertipu. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita mengantisipasi agar kita tidak mudah tertipu, gitu aja sih. Terutama dari diri Anda sendiri, dari behavior atau kebiasaan Anda dalam merespon ataupun melakukan bisnis terhadap bisnis internasional lah pokoknya ya. Soalnya seperti ini ya, teman-teman tahu nggak, pernah dengar? Saya rasa sih ini kata-kata sangat sekali familiar, yaitu bisnis itu dibangun dengan kepercayaan. Nah, ternyata kita, sebagai orang Indonesia, salah mengartikannya. Salah mengartikannya di sini adalah teman-teman berpikir bahwa ya udah, yang penting saling percaya aja. Ini yang saya lihat di lapangan ya, yang saya lihat dan yang saya temukan di lapangan, sehingga mengapa saya berani berkata seperti ini. Inilah fakta yang saya temukan dari sekian banyak customer ataupun orang-orang yang sempat DM ke saya, melakukan bisnis dengan saya ataupun melakukan bisnis dengan rekan lain dan tertipu, atau seperti saya sempat bilang bahwa mereka pokoknya ada kerugian yang terjadi ya ketika melakukan bisnis. Mereka menggunakan prinsip saling percaya aja. Nah, ini yang sangat bahaya sekali teman-teman. Ternyata kita sebagai orang Indonesia mengartikannya itu saling percaya aja itu sangat easy sekali ya, sangat gampang sekali. Jadi ketika ini adalah suppliernya, jadi Anda langsung berpikir bahwa saling percaya aja udah cukup untuk melakukan bisnis ini. Itu dialah yang membawa teman-teman terjerumus kepada
hal-hal yang tidak diinginkan seperti tertipu ya, seperti itu. Jadi yang saya mau tekankan kepada teman-teman, jangan sekali-sekali menggunakan saling percaya aja itu sebagai landasan Anda untuk berbisnis dengan orang China ataupun dengan siapa aja lah pokoknya. Kan Anda pikir mungkin itu supplier-suppliernya itu profesional, nggak mungkin mereka menipu begini dan begitu, seperti itulah. Tapi pada dasarnya mereka hanya manusia, mereka hanyalah orang biasa juga yang tentunya bisa hilaf ataupun bisa istilahnya bisa tergiur lah istilahnya ya. Saya sendiri menguji diri saya sendiri seperti itu, dan Anda pun jika Anda bisa mencoba atau menguji diri Anda sendiri ketika ada seseorang yang mempercayakan Anda untuk pegang uang sekian juta, sekian banyak amountnya ya, atau uangnya berapa, tentu Anda akan sangat istilahnya akan tergoda lah istilahnya itu kan untuk menggunakan uang tersebut, apalagi ketemu dengan situasi yang sangat mendukung sekali ya, dimana Anda melihat kayaknya ini orang gampang sekali ya kasih uang ke saya, gampang sekali mempercayai saya. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah sekali lagi bukan Anda mau cari saya untuk melakukan impor di sini, karena jujur ya, saya juga ada banyak sekali orang setelah saya upload video-video saya, ada banyak sekali, jujur ada ratusan orang yang DM ke saya untuk minta bantuan, minta tolong saya mau impor ini, impor itu, begini begitu. Saya sih memang jujur saya respon, karena kan secara sopan kita harus merespon ketika ada orang secara baik-baik datang. Tapi saya terus terang ya teman-teman, mohon maaf yang saya kurang respon sama sekali, atau teman-teman sudah tahu ya, pasti teman-teman juga bisa komen di komentar sini. Buat teman-teman yang sudah melakukan DM ke saya dan saya tidak respon, itu bukan berarti saya nggak mau ladenin atau apa gitu ya. Karena saya juga begitu banyak sekali pekerjaan yang saya lakukan di sini, dan saya sudah cukup sibuk dengan kesibukan sehari-hari saya, karena saya juga ada pekerjaan saya sendiri di sini, bekerja di perusahaan e-commerce-nya di Shenzhen. Jadi sehari-hari saya itu sudah disibukkan dengan pekerjaan saya pribadi, dan kedua ada juga klien-klien saya dari sebelumnya saya sudah mention ya, dari impor.club. Saya ada bekerja sama dengan tim mereka, karena dulunya mereka sering datang ke Shenzhen untuk melakukan visit factory, untuk melakukan bisnis tour di China, dan saya juga sempat ketemu langsung dengan mereka. Klien saya itu biasanya dapatnya dari sana, dan mereka sudah ketemu langsung dengan saya. Jadi itu trusted build, kepercayaannya itu udah terbangun itu sejak awal, dan itulah saya sudah bisa bilang bisnis ini sudah pada level saling percaya aja, karena pertama kita sudah pernah ketemuan, dan kedua saya sudah pernah membantu mereka dalam mengimpor produk, dan saya sudah pernah membantu mereka dalam mengurusi ada isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi saat mereka melakukan impor ya. Nah, jadi itulah yang bisa saya berani katakan, mereka itu sudah bisa dikatakan kita punya bisnis itu sudah pada level saling percaya. Tetapi jika Anda baru kenal supplier tersebut, ataupun baru mau mulai mencoba melakukan bisnis tersebut, Anda jangan sekali-sekali memakai istilah yang namanya saling percaya aja. Karena inilah yang membuat customer atau klien-klien saya itu yang masuk terkecoh, dan akhirnya mereka tertipu. Seperti itu ya. Jadi saya sama sekali tidak mempush Anda atau teman-teman yang para importir pemula ataupun yang sudah profesional untuk menggunakan jasa saya. Saya jujur saya sekali lagi sudah mau mengatakan di sini ya, saya sudah cukup pusing sekali dengan pekerjaan saya sehari-hari dan bisnis saya, dan seperti itulah. Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini teman-teman, berhati-hati sekali aja dengan behaviornya. Nah,
Yang saya mau kasih saran di sini, ketika Anda mau membuat satu bisnis, membangun kepercayaan itu, Anda jangan langsung panggil itu, langsung bilang itu membangun kepercayaan itu. Oh, saya sudah membangun kepercayaan dengan supplier yang saya baru ketemu ini. Ya, modalnya saling percaya aja. Ya, modalnya saling saya percaya sama dia percaya sama saya. Oke, fix, udah kita bisa lakukan bisnis itu. Jangan sama sekali. Hal pertama yang Anda harus lakukan ketika Anda melakukan bisnis dengan orang China atau supplier-supplier yang ada di China, Anda harus detail dan berhati-hati. Detail, catat baik-baik ya. Detail itu dalam arti interogasinya itu cukup kuat ya akan supplier ini. Dan kedua, minta data yang lengkap. Dan usahakan Anda bertindak itu jangan terlalu diperdaya oleh supplier. Istilahnya supplier udah bilang, oh ini ya saya udah kirimkan Anda packing list dan invoice-nya, tinggal pelunasannya kapan ya. Jangan pernah takut. Kalau misalnya harga itu ataupun satu barang itu tidak cocok dengan hati Anda bisa sekali-sekali saja langsung reject semua itu. Anda bisa cari customer lain, karena ada banyak sekali, ada jutaan supplier di China sini yang bisa Anda temukan ya. Jadi bukan cuma terpatok pada satu supplier satu tersebut. Namun ketika Anda tidak melakukan riset terlebih dahulu, detailnya itu riset ya, istilahnya risetnya terlebih dahulu, Anda akan menemukan keganjalan atau kerugian di kemudian hari. Nah, jadi itu pokoknya riset pertama, detail dan riset ya. Yang kedua itu ya seperti saya bilang tadi, jangan takutlah ketika Anda sudah ditekan oleh supplier untuk pelunasan atau pembayaran. Jangan takut, jangan shock. Waktu itu jangan shock ketika tidak cocok dengan hati Anda sama sekali, bisa di cancel hari itu juga, detik itu juga, bisa langsung kasih tahu. Dan ketiga itu, ketika sudah mau masuk pada proses transaksi yang saya mau bagikan ke teman-teman ini ya, jangan lupa meminta ID dari suppliernya atau sellernya itu. Tanpa ID Anda langsung bilang, langsung tegaskan Anda tidak bisa berani sama sekali melakukan pembayaran atau transfer ketika Anda tidak membagikan saya kejelasan dari identitas Anda siapa, perusahaan Anda yang mana, website Anda yang apa. Dan apalagi kalau transaksi di bank ya, bank langsung seperti itu ya, minimal Anda harus mendapatkan kontak nomor telepon, WeChat, ID card, sebisa mungkin lah dapat ID cardnya seller tersebut ketika Anda mau melakukan transaksinya itu via bank ya, ataupun tidak melalui Alibaba langsung. Dan nah, jadi seperti itulah 3 poin utamanya itu yang paling Anda harus perhatikan baik-baik. Jangan sekali supplier bilang udah siap nih produknya, ada ready stock, tinggal kita kirim, ini invoice-nya sudah kirim, Anda langsung ke shock gitu lah kan. Anda harus mendetail dan risetnya itu harus lengkap, dan jangan takut-takut untuk mengucapkan sesuatu yang Anda tidak suka. Misalnya harganya kurang pas, kurang cocok, dibargain lagi, dipress lagi, ataupun sistem pembayarannya ini saya kurang percaya karena kurang aman menurut saya, karena Anda tidak melampirkan kontrak ke saya bagaimana bisa percaya kepada Anda? Langsung komunikasikan. Kalau misalnya sellernya bilang, oh maaf saya tidak bisa provide itu, oh oke, fix, mohon maaf saya untuk saat ini saya tidak bisa melakukan transaksinya, terima kasih. Nah, Anda langsung setegas itu ya. Kalau memang mereka benar-benar mau berbisnis dengan Anda dan mereka benar-benar profesional ya, mereka akan siapkan semuanya itu loh. Mereka akan siapkan dari kontraknya, dari ID card yang Anda minta itu, data mereka, dan pokoknya semua kejelasan dari perusahaan mereka dan ID dari sellernya itu ya. Nah, seperti itu teman-teman.
Jadi ketika ada penipuan ataupun sesuatu yang negatif terjadi, Anda bisa langsung laporkan orang tersebut kepada pihak yang berwajib. Dan ketika sudah ada masalah pelaporan ya istilahnya, Anda sudah tertipu, jadi saya tidak takut untuk membantu Anda dalam hal ini, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin sekian dulu sharing-sharingan saya di hari ini, dan tentu saja saya sekali lagi mengingatkan teman-teman untuk berhati-hati sekali. Saya malah nggak mengajak Anda untuk mencari saya untuk melakukan impor, tetapi saya hanya mengingatkan aja, intinya ketika sebelum Anda melakukan bisnis tersebut, berhati-hati dan sedetail mungkin Anda minta semua data sebelum Anda melakukan transaksi tersebut, agar ketika di kemudian hari ya, amit-amit lah istilahnya kan, Anda kena tipu atau uang Anda dibawa lari, tinggal cari saya saja. Saya bahkan mau menawarkan diri di sini untuk hal ini saja. Saya bisa bantu Anda untuk melaporkan mereka, tetapi dengan syarat Anda punya bukti yang kuat. Kalau bukti yang kuat itu ada, saya insya Allah saya bisa membantu, atau mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib yang ada di China, supaya seller itu pun akan kena denda dan kena apa sih istilahnya, uangnya Anda akan kembali, seperti itu ya kan. Nah, oke, sekian dulu sharing-sharing dari saya. Terima kasih. Jika ini bermanfaat, tolong di komen atau di share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa jika Anda berkenan untuk subscribe, silakan di subscribe. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.